Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika Ekonomi STE Bina Karya. Perkenalkan, saya Ibu Anggranisha Putri. Dan saya Bapak Willy Cahyadi Dan yang akan membimbing kamu selama perkuliahan di mata kuliah Matematika Ekonomi. Teman-teman tentunya pernah mengalami sekedar berjualan barang atau melakukan kerja part-time untuk mendapatkan uang dan menghitung profit atau keuntungan yang didapat. Tapi, tahukah Anda apakah keuntungan yang didapat masih bisa diperbesar atau sudah maksimal atau tidak untungnya? Kemudian, ketika membeli suatu barang dengan kredit di leasing, pastinya banyak sekali opsi tawaran produk dari berbagai leasing. Dan tahu nggak, mana yang lebih cocok dan memberikan biaya beban yang minimal terhadap penerimaan kita? Nah, bagaimana cara-cara berhitung dari beberapa contoh kasus di atas? Disinilah peran matematika ekonomi. Kita mulai dari definisi matematika ekonomi. Matematika ekonomi sederhananya adalah matematika yang diterapkan dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, mikroekonomi, termasuk di dalamnya manajemen, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Satu lagi ada makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Adalah ekonomi publik kenangan yang mempelajari tata kelola suatu negara. Kedua, ekonomi moneter, perilaku lembaga keuangan. Yang ketiga, ekonomi internasional yang mempelajari tentang interaksi antar negara. Jadi, dalam penerapan ilmu ekonomi tidak akan terlepas dari yang namanya perhitungan matematika. Nah, mengapa matematika? Dengan bantuan matematika, maka yang pertama, berbagai perilaku, faktor-faktor atau variabel-variabel ekonomi, termasuk dalamnya bisnis, menjadi lebih mudah untuk dijelaskan. Dan yang kedua, analisis berbagai masalah ekonomi menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, berbagai perhitungan ekonomi bisa lebih cermat dan lebih mendekati kepastian. Jadi, dalam satu semester ini di matematika ekonomi, kita akan pelajari berbagai topik sebagai berikut. Di pertemuan pertama, yaitu di pertemuan ini, saya akan memperkenalkan bagaimana matematika ekonomi. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan yang akan kita lakukan secara daring. Jadi, ada 3 aplikasi yang wajib kalian download dan kalian punya di smartphone kalian. Pertama, WhatsApp, kedua, Zoom, dan ketiga, Google Classroom. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 2, kita akan belajar bagaimana konsep dasar matematika ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerangka, analisis, keterkaitan, serta konsep dalam perkuliahan matematika ekonomi. Kemudian ada sedikit pembahasan di mana saya akan memperkenalkan kalian mengenai fungsi, yaitu fungsi linear dan jenis-jenis fungsi. Setelah itu, penerapan fungsi dalam teori ekonomi mikro, di mana di sana juga akan kita mempelajari mengenai apa itu fungsi permintaan, apa itu fungsi penawaran, dan juga model keseimbangan pasar. Dalam pertemuan ketiga, kita akan juga mempelajari bagaimana penerapan fungsi ini dalam teori ekonomi mikro. Yang pertama juga keterkaitannya terhadap fungsi pajak, fungsi subsidi, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan fungsi biaya, fungsi penerimaan, serta fungsi laba. Selain itu, ada juga hubungannya penerapan fungsi dalam teori ekonomi makro, yaitu dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kemudian di pertemuan keempat, kita akan mengevaluasi materi yang sudah kita lakukan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di sini, inilah gunanya kalian mendownload aplikasi yang bernama Zoom. Karena melalui aplikasi Zoom, kita akan mengevaluasi materi yang sudah saya sampaikan, sampai mana kalian bisa memahami atau tidak dalam materi perkuliahan yang telah saya berikan. Di Zoom ini, kita akan melakukan tatap muka daring. Dalam pertemuan Zoom ini juga, kita akan membahas atau contoh kasus jurnal yang sudah di-upload dalam Google Classroom. Jadi nanti teman-teman, di Google Classroom ini akan menjadi wadah kita mengupload video-video pertemuan perkuliahan, kemudian tugas-tugas harian. Setelah itu ada juga jurnal yang kita upload untuk kita bahas di pertemuan
tatap muka daring yang menggunakan aplikasi Zoom ini. Kemudian kita akan bertemu kembali pada pertemuan kelima. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kelima? Di dalam pertemuan kelima, kita akan membahas fungsi dan sistem persamaan non-linear serta aplikasinya dalam ekonomi. Pertama, kita akan mengidentifikasi bagaimana persamaan kuadrat. Kedua, kita akan menyelesaikan bagaimana persamaan kuadrat. Setelah Bapak Ibu memahami fungsi non-linear, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Jadi di pertemuan kelima ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama fungsi non-linear, yang kedua penerapan fungsi dalam teori ekonomi mikro. Jadi di dalam teori ekonomi mikro ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan model keseimbangan pasar. Dan di pertemuan kelima, kita akan mempelajari mengenai fungsi non-linear. Dalam fungsi non-linear ini, kita akan mengidentifikasi apa itu persamaan kuadrat, kemudian bagaimana penyelesaian persamaan kuadrat, serta penerapannya dalam teori ekonomi mikro. Di mana teori ekonomi mikro yang kita akan mempelajari adalah kita menghubungkannya dengan fungsi permintaan kembali, fungsi penawaran, serta model keseimbangan pasar. Jadi, di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang penerapan fungsi dan sistem persamaan non-linear serta aplikasinya dalam ekonomi. Jadi dalam sini ada masuk yang pertama yaitu fungsi pajak, fungsi subsidi, pengaruh pajak dan subsidi terhadap model keseimbangan pasar, fungsi biaya, penerimaan dan laba, analisis break-even point. Setelah itu di pertemuan ke-7, kita akan melakukan kembali evaluasi menggunakan aplikasi Zoom. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah mengenai evaluasi dari pertemuan kedua dan ketiga. Sama seperti evaluasi sebelumnya, kita juga akan membahas mengenai contoh kasus jurnal yang sudah kita upload. Jadi di pertemuan 8, kita akan membahas fungsi eksponen dan konsep barisan serta deret. Dilanjutkan ke pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai lanjutan dari konsep barisan dan deret ini serta penerapannya. Di pertemuan 10, kembali kita akan mengevaluasi materi pada pertemuan 8 dan 9 melalui aplikasi Zoom. Dan di pertemuan 11 dan ke-12, kita akan mempelajari bagaimana konsep matriks dan mengenai kalkulus diferensial. Serta nanti di pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan dalam kalkulus diferensial tersebut. Setelah itu, penutupan pada pertemuan ke-14, kita akan melakukan evaluasi kembali menggunakan aplikasi Zoom. Adapun buku bacaan pokok yang menjadi referensi dalam perkuliahan ini, yang pertama ada Joseph Kalangi, kemudian ada Al-Pasi, yang ketiga ada Dumairi, dan keempat ada Sofian Asauri. Setelah itu, pastinya ada tugas dalam mata kuliah matematika ekonomi. Tugas yang kita berikan di sini ada sebanyak 2 tugas. Yang pertama adalah tugas rutin, yang nantinya pada setiap pertemuan ada di video yang telah kita upload. Di mana nantinya jawaban kalian untuk yang tugas rutin ini wajib diupload ke Google Classroom. Tugas yang kedua adalah tugas critical do report. Tugas ini akan diberikan secara berkelompok, di mana satu kelompok akan terdiri dari 3 mahasiswa. Tugas yang diberikan adalah mengkritisi buku matematika ekonomi punya Joseph Bintang Kalangi atau karangan lainnya yang telah kita sebut di bagian referensi buku. Tugas yang ketiga, kita akan melakukan review jurnal dalam kuliah daring tatap muka. Di sini, kita akan menilai bagaimana keaktifan kalian di tatap muka daring tersebut. Dikarenakan matematika merupakan fondasi dalam mata kuliah matematika ekonomi, pada video berikutnya kita akan mengulang kembali mempelajari dasar-dasar operasi hitungan matematika. Hal ini bertujuan untuk menguatkan dasar penghitungan dalam matematika ekonomi, sehingga nantinya dapat membantu kita dalam memahami proses perhitungan yang ada dalam mata kuliah ini. Setelah itu, kita juga akan membahas mengenai fungsi linear pada video berikutnya.